Ya, baik. Eh, Pada kesempatan ini saya akan membahas terkait dengan pelatihan Excel untuk expert ya. Jadi aplikasi yang akan kita pelajari adalah Microsoft Excel, di mana Microsoft Excel ini merupakan aplikasi untuk mengolah dan menghitung data yang bersifat numerik ya. Jadi ketika kita dihadapkan pada banyak data dan akan kita olah menjadi sebuah informasi, salah satu toolsnya adalah Microsoft Excel ya, di mana Microsoft Excel ini itu lembar kerjanya itu berbentuk kumpulan sel yang disusun dari jadi baris dan kolom ya, atau kita kenal dengan sistem spreadsheet. Jadi spreadsheetnya itu adalah kertas kerja dari Microsoft Excel ya, dimana di dalam spreadsheet itu kita akan menggunakan rumus-rumus tertentu sehingga mampu menyajikan olahan data ya. Dan di dalam spreadsheet itu kita juga dapat memvisualisasikan data dalam bentuk tabel, diagram, atau grafik baris. Berikut ini adalah 10 rumus Excel yang wajib dikuasai ya. Yang pertama adalah concatenate, yaitu fungsi atau rumus ya untuk menggabungkan beberapa sel menjadi satu data ya. Kemudian ada VLOOKUP, ada HLOOKUP ya. Itu adalah rumus untuk mengambil referensi yang kita ambil dari suatu table array ya. Jika table array-nya berbentuk VLOOKUP vertikal, maka kita pakai VLOOKUP. Jika table array-nya berbentuk vertikal, maka kita pakai HLOOKUP. Kemudian kita pun akan kemudian rumus berikutnya yang wajib kalian ketahui adalah fungsi if ya, atau rumus if ya. Bisa if sederhana ataupun if bertingkat ataupun if yang dikombinasikan ya. Biasanya ini sangat penting ya, karena ini merupakan fungsi logika. Kita membuat sebuah logika, apakah logikanya benar atau salah. Maksudnya jika suatu sel itu memenuhi logika kita, maka akan muncul nilai benar, tetapi jika tidak memenuhi maka akan muncul nilai salah ya. Nilai benar dan nilai salahnya itu kita tentukan ya. Biasanya if ini kita digabungkan dengan fungsi-fungsi lainnya. Kemudian ada sum, ada average ya. Sum itu untuk menjumlahkan sel yang telah ditentukan. Begitupun dengan average adalah merata-ratakan sel dari yang kita tentukan ya. Kemudian ada max min, itu untuk menentukan nilai tertinggi dan terendah ya. Nah, terakhir ada left, right, dan mid ya. Itu adalah fungsi untuk mengambil data dari yang paling kiri, yang paling kanan, atau yang ada di tengah ya. Misalkan kita ada plat nomor ya, D100 VE ya. Nah, misalkan kita hanya ingin ngambil angkanya saja yang 100, nah berarti kita pakai mid. Kalau misalkan kita ingin ngambil yang D-nya saja, berarti kita pakai left. Dan misalkan kita ingin mengambil yang VE-nya saja, maka kita pakai right ya. Seperti itu. Kemudian ada value ya. Nah, itu adalah, kalau value itu saya kurang terlalu menekankan ya. Dan itu adalah 10 rumus Excel yang wajib kalian ketahui berdasarkan detik.com ya. Nah, tapi di pelatihan ini kita akan lebih dari itu. Saya menyajikannya lebih kepada Microsoft Excel untuk intermediate atau untuk advance ya. Jadi kalian mampu mengolah data dan untuk menjadikan sebuah informasi ya. Baik, kita langsung saja ya ke filenya. Untuk pertemuan pertama ini kita akan membahas beberapa yang saya kira cukup mudah ya. Yang pertama adalah terkait dengan absolute
absolut ya, fungsi absolut ya. Kemudian ada conditional formatting, ada text to column, ada cleaning ya. Cleaning itu kita merapihkan data ya. Bagaimana cara merapihkan data? Kemudian ada data validation ya. Dan flash fill juga ada right, left, mid, dan land ya. Nah, itu yang akan dibahas pada pertemuan pertama ini. Baik, yang pertama adalah fungsi absolut ya, atau absolute reference ya. Jadi fungsi ini terkait dengan referensi ya. Biasanya dipakai ketika kita menggunakan rumus lain, kita pakai absolute reference ya. Misalkan kita pakai rumus if ya. Nah, agar si datanya tidak lari ketika kita kopas, maka harus dikunci ya. Misalkan ini 1, 2, 3 nih ya. Nah, ketika kita copy paste, nah Ctrl F ya, maka maaf, Ctrl F. Jadi gini nih, maaf. Ketika kita sama dengan ini K31 ya, K31. Nah, ketika kita copy paste ke bawah, ini jadi K32 ya, K33, K34. Jadi dia ngereferensinya itu ke sini ya. Ke ini, ke nama itu, misalkan ini ya. Ke atasnya ya, bukan ke sini ya. Seperti itu. Kemudian juga sama ketika kita ke kanan. Nah, dia itu nge-reference-nya itu sesuai dengan pergerakan copy paste kita ya. Gitu. Jadi ketika dibelokkan ke kanan, maka dia akan belok ke kanan juga. Jadi L ya. L1, kemudian M1 gitu kan. Padahal kita misalkan kita hanya ingin ini saja, angka 1 aja gitu ya. Gitu. Kalau ini kebetulan angkanya sama, tapi dia sebenarnya kalau misalkan kita lihat ya, ininya, nah ininya kita lihat ya, dia berubah-ubah ya, seperti itu. Nah, berubah-ubah ya, enggak kayak itu. Nah, itu ada tiga jenis ya, ada absolute, ada kita mengunci kolom dan baris ya, atau mengunci sel, ada kita mengunci baris aja, atau ada kita mengunci kolom ya. Contoh ya, misalkan kita mau mengunci mengunci baris dan kolom ya. Nah, jadi ketika kita mengunci dari baris dan kolom, berarti sama dengan ya, kunciannya pertama di kolom dulu ya, lambangnya dolar ya. Kemudian ini di kolom C ya, kolom C. Kemudian kita kunci baris ya, 2. Jadi dolar C2 ya. Nah ini mengunci ini ya. Nah, ketika kita jadi kita mengunci C2 ya. Kita mengunci C2 ya. Sel C2 ya. Sel C2 ya. Nah, ketika kita kopas ya ke bawah sampai ke samping, itu semua adalah C2 ya. Semua itu adalah C2 ya. Nah, apabila kita nggak kunci ya, misalkan di sini itu bukan, kita tidak kunci ya, kita lepasin itunya, kunciannya, maka ketika kita tarik ke samping,
maka ya gitu ya, dia tidak, ya intinya tidak ini ya, tidak ngunci ya, tidak ngunci ya, D2 2 ya, tidak ngunci ya, jadi dia kabur gitu kan, seperti itu. Nah, jadi ketika kita mau pakai, biasanya pakai if ya, misalkan sama dengan if ini C2 ya, misalkan C3 maaf C32 ya, C32 bukan C2, maaf C32 ya, dikuncinya F4 ya, F4 sekali, maaf F4 ya, kemudian dikali 5 gitu kan. Nah misalnya kayak gini ya, atau dikali apa gitu, dikali sel tertentu ya, gitu, itu rumusnya ya. Kemudian ini maaf C32 ya, C32. Kemudian kita di sini akan absolute column ya. Absolute column artinya kita akan mengunci kolom ya. Jadi ketika yang dikuncinya kolom, maka ketika kita digesernya ke bawah ya, dia akan ngikutin arah ya, arah kita kompasnya gitu ya. Tapi kalau misalkan kita nguncinya digeser ke kanan ya, kolomnya bergerak, maka dia tidak akan ikut ya. Coba ya, sama dengan misalkan ini ya, ini aja ya, ini kayaknya bukan Senin deh ya, kalau bisa tuh ini adalah ini Selasa ya. Selasa 2. Ini Rabu 3. Ini Kamis 4 ya. Kemudian Jumat 5, Sabtu 6, Minggu 7 ya. Nah, jadi coba kita lihat ya, ketika kita akan mengunci ini apa, sini aja, hapus aja dulu ini. Kita akan mengunci kolom ya, sama dengan $ atau ini langsung ini klik ya, file yang akan kita sel yang akan kita tuju, kemudian kita klik F4 ya, atau Fn F4 nya sekali, ini kunci sel, yang kedua ini kunci baris ya, yang ketiga baru kunci kolom ya. Nah, kita lihat jika kita di copy paste atau kita tarik ke bawah, maka dia tidak akan berubah ya, dia tidak akan berubah kolomnya ya. Tapi kalau misalkan kita ke sini, kenapa ya, kita ini kolomnya yang di kolom yang kunci ya.
ya tidak terlihat ya. Jadi ketika kita tarik ke kanan itu akan ini ya, namanya tuh mungkin kayak ini, coba di dulu. Paste spesial. Ya. Nah, coba ya. Sama dengan ini di F4 ya. F4-nya tuh di 3 kali ya, sampai si dolarnya itu berada di belakang, di depan ya, di depan dari B ya. Nah, ketika kita ke bawah, maka dia akan ngikutin ya. Jadi dia B23, B24 ya. Tapi kalau misalkan kita ke samping, dia tidak akan berubah ya. Tidak akan ikut Selasa, Rabu, Kamis, dia akan tetap Senin ya. Senin dan gitu. Jadi dia ngunci kolom. Jadi kolomnya dia tidak akan si kolomnya tidak akan berubah ya, ketika si kolomnya itu tidak akan berubah seperti itu ya. Nah, sama ya, si kolomnya tidak akan berubah ya. Nah, tapi kalau misalkan kita ke bawah itu dia barisnya akan berubah ya. Kemudian absolute baris ya. Ini transpose aja. Sama dengan ini ya, Fn F4 ya, ini baris sel. Nah, ini baris ya, kita mengunci 11. Jadi si dolarnya itu ada di depan 11 ya. Nah, sel kemudian di enter. Ketika kita ke bawah, nah bisa dilihat ya, dia tidak berubah menjadi B di sini ya, B12, B13, B14, tidak. Dia tetap B11. Karena apa? Karena dia si barisnya dikunci. Tetapi kalau misalkan kita gesernya ke kanan ya, jadi maka dia menjadi C11, D11, jadi si kolomnya mah nggak terkunci. Yang terkunci adalah barisnya. Yang 11-nya itu, baris 11 dikunci. Kalau yang di bawah baris kolomnya, kolom apa ini? Kolom B. Nah, kalau misalkan di ini yang ketiga adalah selnya yang dikunci. Jadi di kemanapun kita kemanapun kita ini bukan C32 ya, sama dengan C32 ya. Kemanapun kita di copy paste maka mana ya? Oh, tidak di code F4S F4. Aduh, salah. Sama dengan ini Fn F4 ya. Kita copy paste dimanapun, maka dia tidak akan berubah-ubah ya, seperti itu.
Nah, kemudian selanjutnya kita akan membahas terkait dengan conditional formatting ya. Ini data yang kita dapatkan penjualan mungkin ya di beberapa daerah gitu kan, profitnya berapa. Kemudian ini kita olah datanya menjadi kayak gini. Ini itu dia pakai pivot table ya. Pivot table itu sebenarnya akan kita pelajari di pertemuan ketiga ya. Nah, di sini bagaimana cara kita mengformat baris atau mengformat data ya. Bisa menggunakan sel, ada di sini ya. Ada di format, di highlight berdasarkan aturan lebih besar dari, kurang besar dari, between, di antara, sama dengan, atau mengandung teks ya, atau tanggal tertentu, atau duplikat data ya, ataupun juga bisa berdasarkan aturan 10 item terbesar atau 8 item terbesar ya, 10% terbesar, 10% terkecil, dan seterusnya. Kemudian juga kita bisa menggunakan data bar nih. Jadi misalkan semakin tinggi ya, semakin besar, maka akan semakin panjang si barnya ya, si garisnya itu ya. Kemudian kalau semakin rendah maka akan semakin pendek si barnya itu. Bisa juga kita menggunakan skala warna ya. Nah, ini skala warna itu berdasarkan dari yang paling kecil ke yang paling besar ya. Nah, kemudian bisa juga kita menggunakan icon. Nah, jika kita menggunakan icon, kita misalkan untuk yang lebih besar daripada 6 juta, maka itu kita kasih tanda checklist gitu ya. Di antara 3 juta dan 6 juta, maka kita kasih bendera hijau. Kalau misalkan yang di bawah 1 juta kita beri tanda seru gitu kan, seperti itu ya. Nah, ini kalau untuk new rule itu dia kita ya custom sendiri ya, tergantung terhadap keinginan kita. Bisa format cell didasarkan pada sebuah nilai, bisa format cell yang berisi tertentu ya, bisa between ataupun not between atau equal to ya, bisa terkait dengan ranking nilai ya, bisa juga format value that are above or below average. Nah, ini terkait dengan rata-rata ya, di atas atau di bawah. Kemudian yang memiliki duplikat atau unik ya bisa. Kemudian jika menggunakan formula tertentu seperti itu ya. Baik, di sini kita akan yang pertama yang perintahnya pada beri tanda skala warna putih ke hijau pada kolom offline ya, putih ke hijau. Jadi yang paling rendah itu putih, paling besar itu hijau ya. Jadi semakin tinggi maka akan semakin hijau ya. Nah, kita pakai ini ya. Nah, jadi kita lihat ininya yang paling atas ya. Kalau misalkan di sini itu dia paling hijau ya. Jadi yang data atas adalah data yang paling tinggi, dan yang di bawah adalah data yang paling rendah ya. Jadi kan di sini kita minta warnanya dari putih ke hijau, dari yang kecilnya putih, yang besarnya hijau. Ya berarti kita yang bawahnya putih, yang atasnya hijau ya. Nah, seperti ini. Kemudian pada kolom 2 warna online ya, yang ini beri tanda skala warna putih ke merah. Nah, berarti paling rendahnya merah, paling rendahnya putih, paling rendahnya merah ya. Berarti formatting color scale yang di atasnya merah nih ya. Nah, seperti itu.
Nah, kemudian untuk grand total kita akan menggunakan tanda ya. Yang pertama ini perusahaan akan menambah investasi di wilayah yang memiliki profit di atas 6 juta dolar ya. Artinya jika penjualannya itu di atas 6 juta dolar, maka perusahaan akan menambah investasinya. Kita harus menandai daerah mana saja yang memiliki profit di atas 6 juta dolar ya. Nah, jadi yang pertama kita disorot dulu ya. Kemudian conditional formatting ya. Kalau saya biasanya langsung ke new rule ya. New rule ya. Kemudian format stylenya itu adalah kita ganti menjadi icon set ya. Nah, ini ininya aturan di sini ya. Tipenya kita menggunakan number ya. Number. Nah, berarti ini lebih besar dari sama dengan nih ya. Berarti 6 juta ya. 6 juta. Nah, coba bisa dilihat ya, ini di bawahnya berubah ya. Berarti kalau misalkan kita pakai ini ya, pakai tanda checklist ya. Checklist. Jika 6 juta checklist ya. Tetapi kurang dari 6 juta kita tidak akan pakai, sehingga kita pakai no sell icon ya. Dan juga yang lainnya juga sama, no sell icon ya. Jadi kita hanya menggunakan lebih besar dari sama dengan 6 juta ya. Nah, ada 3 ya. Ada 3 ya. Manage rule. Nah, misalkan ini kan ada lebih besar sama dengan ya. Kita bisa memilihnya bisa lebih besar sama dengan atau lebih besar saja ya. Artinya apa? Artinya kalau lebih besar aja artinya jika datanya itu ada 6 juta pas, maka itu tidak akan masuk ke dalam nilai ya. Itu masuk ke ranah logika matematika ya. Kalau lebih besar sama dengan artinya dia termasuk nilai tersebut ya. Nah, kemudian yang kedua, nih, pada grand total 2, tolong tandai icon yang di bawah 3 juta, tolong tandai dengan icon data-data yang di bawah 3 juta nih. Di bawah 3 juta ya. Kita pakai ini ya, conditional formatting. Kemudian new rule, icon set ya. Nah, berarti yang ini pakai number ya. Jadi kita lihat ininya, kata-katanya nih ya. Misalkan berapa? 3 juta nih. Berarti ini enggak ya. Coba kita pakai 3 juta ya. 3. Nah, jadi lihat yang ini kurang dari ya. Kurang dari berarti ini no sell icon ya. Kita pakai tanda tanda ini ya, bendera kuning ya. Bendera kuning. Nah, yang ketiga itu tidak perlu ya. Tidak perlu. Kita coba aja ya. Nah, jadi yang di bawah 3 juta ada 2 nih ya. Nah, sekarang jadi kita tentukannya itu, jadi lihat ya, kita baca gitu, baca nyuruh apa, baca ininya ya, baca ada when value lebih besar sama dengan ya 3 juta.
Nah, kalau misalkan lebih besar sama dengan 3 juta, maka kita pakai ini gitu ya. Tapi ini ada 2 nih. Kalau kurang kita pakai ini. Nah, bagaimana kalau misalkan ini? Nah, sekarang bagaimana jika di antara ya? Atau misalkan kalau ini apa nih coba? Misalkan ini 1 juta nih ya. Nah, pengaruhnya gini nih. Kalau kurang dari Kalau kurang dari ini kan kurang dari 3 juta nih. Ini kurang dari 1 juta gitu ya. Tapi kita nggak pakai ya. Pokoknya kalian baca ininya. Baca ininya. When apa? Kalau misalkan kita pengen lebih besar sama dengan, berarti kita yang ininya dirubah. Nah, lebih besar ya. Gitu ya. Kemudian yang ketiga itu pada grand total 3 tandai dengan icon antara sama dengan 1 juta dan 6 juta ya. Jadi jika X itu lebih besar sama dengan 1 juta dan kurang dari sama dengan 1 juta ya. Itu. Maka biasanya di ini ya disorot dulu data yang akan kita format, kemudian kita pilih conditional formatting, kemudian kita manage new rule ya, dan kita pakai data icon set ya. Nah, ininya number ya, berarti 6 juta ya, 6 juta dan 1 juta ya. Nah, kita ini kalau lebih besar sama dengan 6 juta kasih tanda jangan. Kita jangan ya. No cell icon ya. Nah, ketika kurang dari 6 juta dan lebih besar dari sama dengan 1 juta, maka ini ya. Nah, when kurang dari situnya kita di no cell icon kan ya. Tinggal kita sama dengannya ini enggak ya, berarti kita rubah menjadi ini dan ini ya. Lihat ininya. When kurang dari sama dengan 6 juta dan lebih besar sama dengan 1 juta, maka warnanya kita warna apa nih? Warna ikonnya icon bintang aja ya, bintang. Nah, seperti ini ya. Kemudian ini itu yang kedua adalah perintah ini ya. Cari bukti transaksi yang duplikat lalu hapus ya. Berarti kita cari yang duplikat nih. Kita conditional formatting. Ada nggak duplikat value? Ada ya. Duplikat value yang ini warna red aja ya. Ada ini ya, 12 kita hapus. Delete, bisa delete row atau delete apa ya? Delete ini aja, delete cell ya. Kemudian yang 14 juga dia karena kenapa? Karena namanya ada 2 kan, nanti jadi double akun ya. Oke. Kemudian tandai gaji di atas 6 juta nih. Jadi yang 6 juta ke atas itu ditandai ya. 6 juta sama dengan ya. Berarti dia yang mungkin dikatakan besar ya. Kita disorot dulu, kemudian di highlight-nya di new rule dengan bendera hijau ya. Bendera hijau berarti ini number
number 6 juta ya. Nah, ini ada nih, tandai di atas 6 juta dengan icon bendera hijau dan tandai gaji di bawah 3 juta dengan tanda icon seru. Nah, berarti di atas 6 juta ya, bukan sama dengan 6 juta. Ininya di atas ya, berarti 6 juta nggak masuk. Kemudian tanda dengan ini hijau. Kemudian yang di bawah merah itu 3 juta ya. Nah, ini berarti nggak usah ya, sama dengan, nah kita asal icon ya. Jadi ketika value-nya lebih besar daripada 6 juta maka kita pakai bendera hijau. Tapi ketika when kurang dari sama dengan 3 juta ya, di sini 3 juta, maka kita pakai bendera tanda seru nih, harus ditingkatkan kesejahteraannya ya. Kita pakai oke ya, seperti itu. Atau kita pun juga bisa 2 kali ya. Misalkan ini, kemudian kita pertama pakai dulu yang ini nyuruh, kemudian icon set 6 juta dulu ya. Ininya no icon cell, berarti ininya pakai bendera hijau ya. Nggak pakai sama dengan ya. Nah, sebenarnya ada 1 ya. Kemudian kita buat lagi, di format lagi kok ininya icon set. Nah, ini kita pakai ini, coba kita pakai 3 juta ya. 3 juta kan. Cuma ini kurang dari, berarti kita rubah ini kurang sama dengan ya. Ininya 0 aja. Ya. Kemudian oke, ininya pakai tanda seru. Tanda seru ini jangan ada 2 icon ya, no cell. Oke. Gue nih. One or more specific value is not percentage. Oh, ini jangan percentage tapi number ya. Jadi ininya 3 juta. Oke. Nah, oh ya, tapi yang tadinya kehapus ya, berarti harus yang tadi 2 ya. Nggak bisa berarti. Jadi harus tadi aja. Sebenarnya sih bisa sih. Berarti harus tadi ya, di format nyuruh jadi apa, kalau hijau itu 6 juta ya, tapi dia ini, kemudian ini 3 juta ya. Ininya no icon ya. Lihat bawah, when-nya kita pakai merah ya. Enggak, tanda seru ya. Tanda seru. Nah, kemudian kita oke. Oh, ininya nih numbernya. Ya. Ininya kita pakai ini sehingga jadi lebih kurang sama dengan 3 juta ya. Sip ya, seperti itu.
kemudian absensi. Nah, untuk ini kita pakai ini ya. Pertama kita perintahnya itu kita ini dia di copy dulu ke ini. Biar gampang. Ekstrak kolom J menjadi mandiri nih. Jadi kan ini tuh satu sel satu data ya. Dia hanya 0810 spasi 12.01 spasi gitu kan ya. Ini biasanya kita dapatkan dari data ini, dari data sumber ya. Jadi data save-an dari aplikasi itu seperti ini ya. Data save-an dari aplikasi atau data simpanan dari aplikasi itu ketika kita format ke dalam bentuk notepad ya, dapatnya seperti ini biasanya. Database. Nah, terus kita ekstrak ya. Kita tuh mau apa ya? Kita mau menganalisis. Nah, tapi kan kita nggak bisa kayak gini analisisnya. Kita harus diekstrak dulu menjadi data mandiri nih. Disorot dulu ya kolom J. Kemudian kita pakai text to column ya. Text to column itu ada di data ya. Nah, di sini. Nah, lihat ya. Delimited. Kita pakai delimited, kemudian next. Nah, delimitednya apa? Tab atau titik koma atau spasi atau other. Kebetulan di sini delimited itu jadi pemisah antara data satu dan data kedua. Coba dilihat 0810 dan 1201, dia pemisahnya apa? Pemisahnya adalah spasi ya. Sama juga ini spasi sama. Berarti kita pakai spasi ya. Nah, kemudian ini juga ada ya previewnya. Kemudian next, dan juga ini nanti datanya apa, mau general, text, date atau apa ya, kita pakai general aja ya. Destinationnya J2 aja di sini, langsung sini J2. Kita pakai next ya, finish ya. Nah, jadi seperti ini ya. Kemudian selanjutnya adalah ini hitung karakter dari data yang ada di kolom C. Nah, ini ya, kolom C dihitung karakternya. Kita pakai rumus len ya. Nah, ini ada ya kolomnya, kita ke ini aja. Sama dengan ini, kalau len itu adalah untuk menghitung karakter ya. C2. Nah, kemudian kita dikebawahin ya. Nah, kemudian kita yang left apa? Tarik data waktu pertama dengan menggunakan rumus left ya. Nah, ini dari sini ya, yang ini kita ambil data yang pertama ya, berarti yang 0810 ya, berarti data masuk kali ya. Itu sama dengan left teksnya ini yang C ya. Kemudian titik koma. Jadi kalian tuh coba lihat teks ininya apa? Namanya itu contekannya ya. Left text titik koma. Ada yang koma, ada titik koma. Jadi kalian lihat ininya. Nah, jadi kalian lihat, aduh mana ya? Kelihatan ya. Ya, titik koma itu ya tadi. Nah, ini lihat ininya ya. Lihat rumus ininya, contekannya. Titik koma, kemudian name of chart ya. Ada berapa? 1 2 3 4 5 ya. Nah, ambil, kemudian
kita pakai yang mid. Kalau mid itu pakai tengah-tengah ya, sama dengan mid. Teksnya C2 ya, C2, koma teks ya, teksnya C2, kemudian start numbernya seperti ini kan. Nah, kita ambil yang data kedua nih yang 12.01 ya, berarti dia tuh start number itu adalah dia kita ngambilnya dari karakter yang keberapa, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Jadi si spasi itu masuk karakter ya, 7, berarti kita startnya 7 ya. Kemudian titik koma, number of chart. Nah, berapa jumlah karakter yang akan kita ambil dari karakter ketujuh itu ya. Dari 1, 2, 3, titik 2, 0, 1 itu ada 5 ya, 5 karakter. Nah, 5, kemudian tutup ya. Nah, ini mid ya. Kemudian right itu kita diminta untuk ambil data yang paling kanan ya. Jadi C2 ini, kemudian kita mau ambil 1725 nih, berarti data pulang kali ya. Itu C2 right ya. Kemudian C2, teksnya teks 2, kemudian number karakternya 5 ya. Seperti itu. Nah, ini kita copy paste dulu ya, di copy, kemudian kita paste ke bawah, disimpan tadi kursor, kemudian ketik shift dan klik W218 ya, dan Ctrl V atau paste ya. Kemudian kita pakai ini N dan concatenate itu kita menggabungkan data ya. Jadi sama dengan, misalkan data ini yang W2, kemudian N, kita pakai delimited spasi ya. Caranya kita kutip, kemudian spasi, kemudian kutip ya. Jadi kutip itu untuk memunculkan karakter, misalkan karakter 2, 3 huruf ya, huruf. Kalau huruf itu, kalau angka mah tidak ya. Kemudian pakai dan lagi, kemudian yang ini yang tengah, kemudian dan, kemudian spasi ya, kemudian dan ini ya. Oke ya. Nah, itu untuk dan. Nah, selain pakai dan, kita bisa juga pakai concatenate ya, sama dengan kita pilih aja ya, ini langsung double klik. Teks pertamanya apa? Yang ini left ya. Kemudian titik koma, kutip, spasi, kutip ya, untuk memunculkan spasi. Kemudian teks 3-nya ini ya, titik koma, kutip, spasi, kutip, titik koma, yang ini ya, yang right. Nah, hasilnya sama ya. Copy paste saja ke bawah. Jadi caranya gitu ya. Caranya adalah kita simpan kursor di awal ya, kemudian kita ke bawah, kemudian ketik shift sampai di akhir ya, ketik. Nah, seperti itu ya. Baik, barangkali ini saja dulu ya untuk pertemuan pertama, bagian pertama ya. Nanti ada pertemuan pertama bagian kedua di video berikutnya ya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum.